Shalom Sobat Youth, kembali lagi di pemuritan di PPA IO 790 ya guys. Oh ya, sebelum itu kenalin aku Ivi dari kelas pemuritan. Di bulan April ini kita akan belajar bersama membahas tentang belajar untuk tidak egois. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri atau juga bisa disebut egois. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata egois memiliki arti orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang egois. Namun, banyak sekali orang yang menjalani hidupnya dengan berpusat pada diri sendiri. Istilah Jakartanya, lo, gue. Kita tahu bahwa orang yang egois akan melakukan apa saja demi mewujudkan apa yang diinginkan, tidak peduli itu menyakiti atau mengorbankan perasaan orang lain. Bila sifat egois atau mementingkan diri sendiri terus dipelihara, maka dalam dirinya sendiri akan timbul sifat baru seperti iri hati, kikir, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya, hidup kita akan semakin menjauh dari Tuhan dan hidup kita tidak menjadi berkat baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Seperti yang sudah dikatakan pada Yakobus 3 ayat 16 yang berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Memang banyak orang yang seperti itu, tetapi kita tidak memperhatikan dan kita tidak tahu bahwa mereka sebenarnya egois. Alangkah baiknya jika kita mencoba step by step, sedikit demi sedikit, untuk mengurangi keegoisan kita. Akan bahaya bila egois menguasai pikiran kita. Semuanya akan lebih baik bila dilakukan dari sekarang. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kebiasaan kita. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, pasti akan susah dan cukup memakan waktu yang lama untuk berubah. Dan supaya keegoisan kita tidak menjadi hal yang buruk bagi masa depan kita. Kelihatannya sulit untuk saling menolong sesama. Terkadang kita merasa malu membantu. Bahkan egois itu dapat memberikan pikiran yang buruk, seperti kenapa harus menolong kalau tidak diberi apa-apa? Atau kenapa harus aku? Itu adalah pikiran yang sebaliknya tidak dipikirkan oleh kita. Oleh karena itu, tolonglah orang lain tanpa mengharapkan sesuatu atau imbalan dan juga ikhlas dalam menolong. Karena kalau suatu saat kita berada dalam masalah atau berada dalam situasi sulit, kita juga akan ditolong oleh orang lain. Tidak sedikit orang-orang egois itu merugikan kita. Ada banyak hal yang merugikan dari sifat egois. Contohnya, seperti orang lain menjauhi kita, dan orang lain enggan menolong saat kita dalam masa sulit. Dan parahnya lagi, hilangnya kepercayaan yang telah dibangun. Pastinya kita tidak mau hal-hal itu terjadi, kan? Lalu, seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pada lingkungan sekolah. Dalam point of view atau sudut pandang orang yang egois, contohnya nih, saat ada kerja kelompok, terus kita tidak mau membantu teman mengerjakan sesuatu, dan justru menyuruh teman kita sendiri yang mengerjakan semuanya, atau bisa dibilang hanya mengandalkan orang lain. Itu adalah contoh egois yang terjadi dalam lingkup sekolah. Benar atau benar? Aku harap teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Terus yang kedua, pada lingkungan rumah. Di dalam lingkup rumah, kita membiarkan orang tua kita yang melakukan semua pekerjaan rumah. Sedangkan kita lebih memilih untuk rebahan, bermain handphone, scroll TikTok, scroll IG, scroll Twitter, dan lain sebagainya. Ayo, siapa yang masih gitu di sini? Apalagi kalau disuruh sama orang tuanya, pasti jawabnya, bentar toh, sek toh. Atau enggak jawabnya iya tapi enggak dilakuin. Nah, realitanya banyak anak-anak yang keegoisannya terlatih dari kecil dan cuek terhadap sekitarnya. Sebaiknya kita membantu sebagian pekerjaan rumah agar tidak merepotkan orang tua kita. Membantu nggak harus yang berat-berat.
Sekecil hanya membantu menyapu, mengepel, mencuci piring, itu sudah cukup meringankan beban orang tua kita. Apalagi kalau kita membantu tanpa disuruh, pasti orang tua kita bakal lebih senang, percaya deh. Karena bisa saja orang tua kita lelah setelah bekerja seharian, apalagi kalau pulang kerja terus lihat rumah masih berantakan, jadi double deh lelahnya. Terus yang ketiga, pada lingkungan gereja. Terkadang di gereja sekalipun masih banyak orang yang egois dan itu sangat disayangkan sekali dan cukup merugikan kita. Hal yang biasanya terjadi di gereja itu adalah ada jemaat yang mungkin sedang sakit dan menjalani masa penyembuhan, tetapi banyak orang yang tidak peduli dan lebih memikirkan kesehatannya sendiri atau keperluan pribadinya dibanding untuk membantu sesamanya yang sedang sakit. Jangan sampai kita menjadi egois walaupun keadaan memaksa kita. Lalu, bagaimana supaya kita menjadi orang yang tidak egois? Pertama adalah minimal teman-teman memiliki simpati dan empati. Bedanya simpati dan empati apa sih? Simpati sendiri artinya kepedulian yang kita rasakan terhadap perasaan orang lain tanpa perlu mengalami perasaan tersebut secara internal atau pribadi. Sedangkan empati merupakan kemampuan untuk merasakan, memahami, dan seolah-olah kita sedang mengalami perasaan tersebut. Jika keduanya ada dan balance, maka itu akan seimbang dan kita pasti memiliki hati yang mau menolong dan tidak egois. Kemudian, pedulilah terhadap sesamamu dan berikan pertolongan meski sekecil apapun. Misalkan berbagi sedikit bekal atau uang kita kepada teman kita yang membutuhkannya di sekolah. Juga membantu membersihkan tempat atau lingkungan sekitar, tidak perlu menyapu dan sebagainya, cukup buang sampah pada tempatnya, itu sudah menjadi wujud peduli kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kepedulian kita harus kita latih dari sekarang, karena kepedulian kita sangat dibutuhkan oleh orang lain. Pernah dengar bahwa manusia adalah makhluk sosial? Ya, of course, kita adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan bantuan orang lain. Egois tidak hanya berbicara soal membantu, tetapi juga mengasihi, seperti Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa itu mengasihi dan bagaimana cara mengasihi? Mengasihi adalah bentuk rasa peduli dan rasa sayang kita terhadap orang lain yang tidak atau tanpa mengharapkan suatu hal atau imbalan apapun itu untuk diberikan kepada kita, atau juga bisa dibilang dengan istilah ikhlas. Lalu cara mengasihi ada banyak. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tunjukkan perbuatan baik dengan cara menghormati sesama. Misalnya kalau ada kerja kelompok terus ada temen yang lagi berbicara untuk mengajukan pendapatnya, terus tiba-tiba ada yang memotong, pasti rasanya nggak enak kan? Nah, sebaiknya kita hargai teman kita saat berbicara, lebih baik didengarkan dahulu sampai selesai, baru kalau sudah giliran kita bicara ya berbicaralah pada waktu yang sudah diberikan. Dan yang kedua itu tidak membuat perkara. Yang ketiga, berdamai dan berteman dengan siapapun. Tetapi ingat, dalam berteman kita juga harus memilih atau menyeleksi mana yang berdampak buruk dan mana yang berdampak baik bagi kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai dalam berteman dapat merugikan diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Karena faktor lingkungan pertemanan kita juga mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, yuk kita menjadi anak yang tidak egois dan taat kepada Tuhan pastinya. Jangan mengeraskan hati dan ubah pola pikirmu supaya egois tidak lebih besar daripada kalian sendiri. Oke teman-teman, sampai jumpa di kelas pemuritan berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.